Tuhan Yesus. Kami bersyukur malam hari ini ya Tuhan, jika kami masih dapat menyembah memuji Engkau di malam hari ini. Suatu kemurahan yang luar biasa, kami bisa beribadah kepada Tuhan. Suatu anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Dan kami tahu ya Tuhan, segala sesuatu yang ada di bumi ini akan berlalu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan lenyap. Tetapi firman-Mu tidak akan pernah berlalu. Itulah sebabnya kami mau terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Engkau begitu luar biasa. Karya-Mu luar biasa. Pekerjaan-Mu luar biasa. Bahwa Engkau berfirman, setiap lutut akan bertekuk lutut kepada nama Yesus. Setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau Tuhan. Engkau yang berdaulat di bumi dan di surga. Dan untuk menggenapkan itu semua, Engkau sedang mengerjakan penggenapan itu ya Tuhan. Bagaimana setiap lutut bisa bertekuk lutut, bagaimana setiap lidah bisa mengaku Yesus Tuhan. Maka jika lutut manusia masih kuat, tidak mungkin bisa bertekuk lutut. Itu sebabnya setiap lutut kekuatan manusia, kekuatan dunia akan Engkau rapuhkan, akan Engkau lemahkan, supaya berlutut di hadapan Tuhan. Sehingga Engkau diakui sebagai Tuhan. Dan kami bersyukur, kami mengerti kehendak-Mu, bahwa setiap lutut akan bertekuk lutut. Itulah sebabnya kami tidak memiliki kekuatan lagi ya Tuhan. Hanya kekuatan Tuhanlah. Dan Engkau sedang membawa kami berlutut di hadapan-Mu. Dan tidak ada lagi kata-kata yang indah yang bisa dikata-katakan manusia di bumi ini, selain dari berkata-kata syukur kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Raja. Sebab hanya Engkau pertolongan kami, hanya Engkau pertolongan bagi manusia. Tidak ada kata-kata yang indah lagi yang bisa diucapkan manusia. Engkau buat semua bagaikan hambar kata-kata manusia. Dan hanya satu perkataan yang akan Tuhan paksa memperkatakan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Engkau sedang membawa ke sana. Engkau sedang menggenapi firman-Mu. Dan kami bersyukur ya Tuhan, malam ini kami mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Baik jemaat Tuhan yang tidak bisa datang semua beribadah di rumah Tuhan karena dibatasi dengan jumlah kami, biarlah mereka juga menyaksikan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang rindu mendengar dan melakukan firman-Mu. Dan semua saudara-saudara kami di dalam Tuhan Yesus, siapapun dimanapun mereka berada, yang menyaksikan pemberitaan firman-Mu, Engkau juga memberi kekuatan bagi mereka. Engkau juga memberi penghiburan dan kesadaran untuk bertekuk lutut dan mengaku Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita malam ini. Shalom. Dalam pertemuan kita, pertemuan ibadah, doa dan penyembahan malam hari ini, saya menyapa kita semua juga jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sebagian tidak bisa hadir di rumah Tuhan karena harus dibatasi jumlah kita di tempat ini di rumah Tuhan. Jadi saksikan, dengar firman Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua juga, buat saudara-saudara dalam Tuhan yang telah menyaksikan malam ini pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sedang membawa umatnya untuk bertekuk lutut di hadapan Tuhan, untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan untuk semua manusia, saudara. Dan bukan hanya kepada orang Kristen saja, tapi keselamatan dari Tuhan Yesus adalah untuk semua manusia.
Dan bagaimana Yesus mau membuat lutut bertekuk lutut. Dan bagaimana Yesus mau membuat lidah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan Juru Selamat. Saudara, maka apa yang dipikirkan manusia tidak bisa sangat jauh dari apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Ya, bagaimana cara Tuhan membuat lutut manusia bertekuk lutut? Berbicara lutut adalah kekuatan manusia. Maukah bahwa Tuhan akan melemahkan kekuatan dunia? Tuhan akan melemahkan kekuatan orang kuat. Tuhan akan melemahkan kekuatan manusia supaya tidak ada lagi kemampuan untuk berdiri, tidak ada kemampuan untuk berbuat apa-apa selain dari berlutut menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan harus berlutut, saudara. Dan bagaimana cara Tuhan? Ya, saya melihat ya hari-hari ini kita rasakan sebenarnya Tuhan sedang mengajar semua, memaksa semua manusia kalau mau selamat, kalau mau tertolong, bahwa lututnya harus bertekuk lutut. Bertekuk lutut menyembah Yesus. Haleluya. Dan tidak ada kata-kata yang indah yang diucapkan manusia ketika Tuhan sedang berkarya membuat lidah manusia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Di suasana sekarang bahwa tidak ada kata-kata manusia lagi yang bisa dibanggakan. Tidak ada lagi kata-kata yang indah bagaikan dihentikan Tuhan. Semua kata-kata atau bahasa-bahasa yang menyenangkan dunia, yang menyenangkan manusia, yang menyenangkan diri sendiri. Dan setiap lidah dipaksa Tuhan untuk mengaku Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Sampai betul bertekuk lutut. Sampai betul mengaku. Kalau COVID-19 ini belum berlutut semua, pasti nanti akan dibuat lagi lebih dahsyat. Supaya makin berlutut, supaya betul berlutut. Kalau di suasana sekarang belum betul-betul lidahnya mengaku Yesus Tuhan dengan cara perbuatannya, pasti ini akan makin dibuat lebih besar lagi. Karena harus dipaksa. Saya menyampaikan firman Tuhan. Sebab itu menjadi suatu nubuatan, saudara. Dalam Roma pasal yang ke-14. Roma pasal yang ke-14. Saudara, apa dikatakan dalam kitab Roma pasal yang ke-14, Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-11, mari bacakan. Ya, firman Tuhan. Iya. Karena ada tertulis demi aku yang hidup. Perhatikan, karena ada tertulis. Haleluya. 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 Karena ada tertulis demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan semua orang akan memuliakan Allah. Semua orang akan memuliakan Allah. Semua lidah akan memuliakan Allah. Amin. Amin. Ada tertulis. Setiap lutut akan bertekuk lutut di hadapannya. Semua orang akan memuliakan Allah. Ada tertulis. Dan bagaimana ini bisa tergenapi? Bagaimana ini bisa tergenapi? Kita tidak bisa mengukur cara kerja Tuhan. Tapi saya melihat keadaan sekarang bahwa ini salah satu cara Tuhan untuk membuat lutut bertekuk lutut, untuk membuat lidah memuliakan Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka kalau COVID-19 ini kita lihat manusia sekarang belum bertekuk lutut, lidah manusia sekarang belum memuliakan Tuhan, ini terus akan berkelanjutan nanti. Dan akan datang nanti yang lebih besar. Saya baru lihat tadi berita. Memang nggak di TV tapi itu siaran Metro. Baru-baru ini tayangkan.
akan ada gelombang kedua. COVID-19 ini, corona ini. Cina sedang masuk gelombang kedua. Singapura dan negara yang sudah membuka lockdownnya sedang lagi mau masuk gelombang kedua. Indonesia, gelombang pertama saja belum puncaknya menurut prediksi. Gelombang pertama saja belum. Makanya dari awal setelah terjadi suasana ini, saya nggak habis pikir kenapa banyak hamba Tuhan mau menghadapi corona ini. Sebenarnya ini nggak perlu dihati. Kalau kita tahu firman Tuhan, bagaimana menggenapkan firman Tuhan, bagaimana cara Tuhan menggenapkan firman-Nya, setiap lutut akan bertekuk lutut. Setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalau ekonomi lancar-lancar, lutut tidak akan bertekuk lutut. Kalau semua bisa dikatakan bahasa yang indah di dunia ini, contoh begini, ada uang, ayo kita bertamasya ke sana, ayo pergi ke luar negeri, ayo kita pergi ke sana. Banyak kata-kata yang indah yang diucapkan manusia untuk dirinya. Tidak akan pernah lidah mengaku Yesus memuliakan Tuhan. Maka kalau kita sadar umat manusia bukan hanya orang Kristen, semua manusia, Tuhan ingin lutut manusia semua bertekuk lutut. Tuhan ingin semua lidah manusia mengaku memuliakan Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Sampai bertekuk lutut, sampai mengaku Yesus Tuhan, dengan mengaku dalam perbuatannya juga, bukan hanya dengan bibirnya. Maka kalau kita lihat sekarang, belum semua lutut bertekuk lutut, belum semua lidah mengaku Tuhan. Maka gelombang besar nanti akan datang. Bahaya, malapetaka dari Tuhan akan besar datang. Tetapi siapa nanti yang berlutut menyembah Tuhan, itu akan selamat. Siapa yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, menyembah Dia, itu akan ditolong Tuhan. Tapi siapa yang mengeraskan lututnya, siapa yang mengeraskan mulutnya, pasti akan kena malapetaka itu. Lutut berbicara kekuatan. Tidak ada arti yang lain tentang lutut. Lutut berbicara kekuatan. Kekuatan untuk berdiri. Kekuatan untuk berjalan. Kekuatan untuk berlari. Apa yang dipakai manusia selama ini dalam kehidupannya? Lututnya sendiri. Kekuatan jasmaninya. Kekuatan fisiknya. Kemampuannya intelektualnya. Tetapi Tuhan akan melemahkan kekuatan manusia. Tuhan akan melemahkan lutut manusia. Dengan cara bagaimana? Salah satu dengan cara keadaan ini. Semua yang dicopkan manusia selama ini tentang happy-happy, poya-poya, dihentikan Tuhan. Supaya apa? Supaya lidah memuliakan Tuhan. Supaya lidah mengaku adalah Yesus Tuhan. Jadi kalau masih lutut manusia kuat sekarang, kalau lututmu masih kuat sekarang, kekuatan jasmanimu masih kuat sekarang, kekuatan tubuhmu masih kuat sekarang untuk melawan dari kehendak Tuhan, siap-siaplah sampai dilemahkan lututmu, sampai dilemahkan kekuatan dunia yang kau banggakan. Supaya apa? Supaya engkau tidak ada pilihan lain. Berlutut. Tidak ada pilihan lain lagi nanti kecuali dipaksa Tuhan berlutut. Karena itu firman Tuhan. Setiap lutut akan bertekuk lutut. Setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Maka Bapak Ibu jemaat Tuhan, kenapa bisa terjadi begitu? Karena Yesus sudah melakukan
pengorbanannya. Dalam Filipi pasal 2 itu, Yesus sudah melakukan pengorbanannya. Iya, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai 11. Yesus sudah melakukan pengorbanannya untuk manusia. Iya, mari bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus sudah melakukan pengorbanannya untuk manusia lewat kematiannya di kayu salib. Yesus sudah melakukan pengorbanannya. Yesus sudah menunjukkan kasihnya lewat kematiannya di kayu salib. Maka di ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi tidak ada pilihan bagi manusia. Harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Harus mengaku, lututnya bertekuk lutut. Sebab Yesus yang menunjukkan kasihnya kepada manusia. Sebab Yesus yang sudah menunjukkan pengorbanannya telah ditinggikan Allah. Haleluya. Haleluya. Allah yang meninggikan dia. Setelah Yesus lakukan pengorbanannya kepada manusia untuk keselamatan manusia, setelah Yesus menunjukkan kasihnya untuk manusia, untuk keselamatan manusia lewat kematiannya di kayu salib, maka Allah meninggikan dia. Bukan manusia yang meninggikan dia, tapi Allah yang meninggikan dia. Maka karena Allah yang meninggikan dia, semua yang ada di bumi, semua manusia dipaksa untuk bertekuk lutut, dipaksa untuk mengaku Yesus Tuhan. Ayat yang ke-10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan yang ada di bawah bumi, semua di atas langit, di bawah, di atas bumi, di bawah bumi, semua harus bertekuk lutut. Terus, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, iya, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kenapa? Karena Allah yang meninggikan dia, Bapa yang meninggikan dia. Haleluya. Haleluya. Setelah Yesus menunjukkan korbannya kepada manusia lewat kematiannya di kayu salib untuk keselamatan manusia, setelah Yesus menunjukkan kasihnya untuk dunia, untuk manusia lewat kematiannya di kayu salib, maka Allah meninggikan dia. Ketika Allah meninggikan dia, maka Allah harus memaksa semua yang ada di atas langit, di atas bumi, di bawah bumi, dipaksa semua untuk bertekuk lutut, dipaksa semua untuk mengaku Yesus Tuhan. Hanya pertanyaannya, bagaimana caranya? Salah satu COVID-19 ini, saya yakin sekali, saya tidak ragu mengatakan itu. Salah satu karya Tuhan untuk menggenapkan firman-Nya, setiap lutut akan bertekuk lutut, setiap lidah akan mengaku Kristus Tuhan. Salah satu karya Tuhan membuat semua lutut bertekuk lutut, COVID-19 ini. Ketika ini terjadi, mana lutut-lutut manusia? Mana kekuatan-kekuatan manusia? Ketika COVID-19 ini terjadi, mana pembicaraan manusia yang enak-enak itu? Mana bahasa manusia yang enak-enak itu? Bagaikan hilang lenyap. Ini adalah cara Tuhan supaya lutut manusia bertekuk lutut menyembah Tuhan. Supaya lidah manusia hanya berkata-kata kepada Tuhan. Kalau belum, pasti akan ada gelombang yang besar lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Makanya saya melihat keadaan ini.
yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan inginkan? Di keadaan sekarang jangan lagi kita pakai kekuatan kita sendiri. Di keadaan kita sekarang jangan kita pakai intelektual kita lagi. Di keadaan sekarang tidak ada yang bisa kita bicarakan selain dari apa? Selain dari menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kalau masih ada manusia masih kuat sekarang, tunggulah virus yang lebih besar akan datang. Kalau ada manusia masih kuat lututnya, kalau ada manusia masih kuat lututnya sekarang dan belum bertekuk lutut, kalau ada pembicaraan manusia sekarang yang masih angkuh dan sombong, belum memuliakan Tuhan, engkau sedang menunggu murka yang lebih besar. Maka hanya satu caranya, supaya semua ini Tuhan tolong. Cepatlah kita bertekuk lutut. Cepatlah kita memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Kalau manusia tidak sadar sekarang bertekuk lutut, tapi bukan bertekuk lutut munafik. Ada loh tekuk lutut yang munafik. Coba baca dulu seperti apa bertekuk lutut yang munafik. Markus pasal 15. Markus pasal 15. Bagaimana bertekuk lutut yang munafik, mengakui Tuhan yang munafik? Tidak disertai dengan kerendahan hati, tidak disertai dengan perubahan hidup. Markus pasal 15. Ketika Yesus disalibkan. Markus pasal 15 ayat 16 dimulai. Ayat yang ke-16 ya. Dengan perikop Yesus diolok-olokkan. Iya. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, iya, yaitu gedung pengadilan, iya, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Iya. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengenakan juga jubah ungu. Berbicara jubah ungu adalah itu berbicara jubah warna kerajaan. Bagaikan mereka membuat Yesus raja, tapi mereka kenakan jubah ungu itu hanya karena mau mengolok-olok, bukan karena benar mengaku bahwa Yesus itu raja, hanya mengejek saja. Terus menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Iya, terus kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka seperti memberi hormat kepada Yesus, tapi hormatnya hormat yang munafik, hormat yang mengejek. Terus mereka memukul kepalanya dengan bulu, iya, dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Iya, mereka berlutut. Jadi orang yang mau menyalibkan Yesus itu, dari kata-katanya mereka seperti mengaku Yesus adalah raja dengan dibuangnya baju jubah ungu dan memberi hormat dan berlutut. Tapi ini adalah kemunafikan. Kalau mengaku Yesus adalah Tuhan tidak disertai dengan kerendahan hati, kalau mau memberi hormat kepada Yesus, bertekuk lutut kepada Yesus, tidak disertai dengan pertobatan, itu sama dengan mengolok-olok Yesus. Penangkap Yesus ini, penyalib Yesus ini, mereka berlutut menyembah, tapi tidak disertai dengan pertobatan. Mereka mengolok-olok Yesus. Berapa banyak sekarang seperti mengaku Yesus Tuhan, mengaku Yesus Tuhannya, tapi tidak disertai dengan kerendahan hati kepada
dalam Alkitab yang betul-betul bertekuk lutut. Yang pertama, tentu yang pertama Yesus sebagai Tuhan, sebagai manusia maksud saya. Sewaktu Yesus sebagai manusia, waktu mau menyerahkan hidupnya, dia harus berlutut di Taman Getsemani. Sebagai manusia. Dalam Lukas pasal 22. Lukas pasal 22. Tentu Yesus yang pertama sebagai manusia. Karena dia yang memulai bertekuk lutut kepada Bapanya, kepada Allah. Lukas pasal 22 ayat 40. Ya, iya, Tuhan. Iya. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, Iya. berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Iya. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Iya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya. Terus, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Terus, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. kenapa Yesus bertekuk lutut kepada Bapanya? Karena dia tidak lagi ada kekuatan. Maka Yesus menyelesaikan kekuatan manusianya, penyerahan hidupnya di Taman Getsemani. Dia pertama, orang yang pertama, manusia yang pertama bertekuk lutut, menyerahkan kehidupannya karena kekuatan manusianya tidak ada lagi. Maka dia berlutut, berbicara sudah berlutut, sudah mengaku kekuatan manusianya sudah habis. Maka tidak ada pilihan lain, berlutut di depan Bapaknya. Maka ketika dia berlutut menyerahkan hidupnya kepada Bapaknya, kepada Allah, maka Allah memberi kekuatan. Pertama Yesus. Jadi Yesus bertekuk lutut kepada Allah, kepada Bapaknya untuk menyerahkan hidupnya. Dia tidak lagi memiliki kekuatan. Lalu yang kedua, Stefanus. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang ke-7. Nanti supaya kita ambil kesimpulannya bagi kita gereja Tuhan di hari-hari ini. Iya, Kisah Rasul pasal 7 ayat 59. Iya, 59. Demikian firman Tuhan. Iya. Sedang mereka melempari Stefanus. Sedang mereka melemparinya. Stefanus berdoa. Katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Terus Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Iya. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Stefanus berlutut. Dia tidak memiliki kekuatan apapun lagi. Jadi dia berlutut. Untuk apa? Untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Pengampunan siapa? Pengampunan orang yang mau membunuh dia. Haleluya. Kalau Yesus bertekuk lutut di Taman Getsemani, dia bertekuk lutut di Taman Getsemani untuk apa? Untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan karena dia tidak memiliki kekuatan lagi. Stefanus bertekuk lutut ketika dia dilempari dengan batu. Waktu dia dilempari dengan batu, dia bertekuk lutut. Untuk apa Stefanus bertekuk lutut? Dia tidak memiliki kemampuan untuk memberi pengampunan kepada mereka. Tetapi dia berlutut supaya memohon pengampunan kepada Allah. Supaya Allah mengampuni orang yang sedang melempari dia, menganiaya dia. Jadi hari-hari ini juga, kalau kita bagaikan Stefanus sekarang, kita bertekuk lutut memohon ampun terhadap orang-orang yang sedang melakukan kejahatan, supaya Allah mengampuni mereka. Bertekuk lutut. Puji Tuhan.
Kita tidak memiliki kekuatan untuk memberi pengampunan. Maka kita bertekuk lutut kepada Allah supaya Allah memberi kemampuan kepada kita dan Allah memberi pengampunan kepada manusia sekarang. Bertekuk lutut. Haleluya. Haleluya. Dan yang ketiga, siapa yang bertekuk lutut? Petrus. Kisah Rasul pasal 9 ayat 40. Yang ketiga, siapa bertekuk lutut? Petrus, ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu, Iya. dan berkata, Tabita, bangkitlah. Iya. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, Iya. ia bangun lalu duduk. Mau terjadi kebangkitan, mau terjadi mujizat, maka semua harus bertekuk lutut. Haleluya. Haleluya. Makanya saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak habis pikir kenapa banyak pendeta-pendeta berdoa untuk menghardik corona ini berhenti. Bukan doa kita, bukan menghardik corona ini berhenti. Maksud Tuhan dalam situasi ini, dalam kesulitan ini, supaya manusia sadar ini adalah karya Tuhan, supaya manusia bertekuk lutut semua. Jangankan orang dunia, orang gereja saja. Selama ini bagaimana cara beribadah orang gereja? Orang yang beribadah selama ini bagaimana? Sudah banyak kedagingan, gak usah malah ditutupi. Bagaimana kita bilang beribadah dengan joget-joget di depan, dengan macam tarian, disertai dengan gaya-gaya? Saya bisa katakan kedagingan itu. Kalau tidak disertai pertobatan, joget-joget di depan mimbar, menari-nari tidak disertai dengan pertobatan, itu nari-nari kedagingan. Coba joget-joget di altar gereja, tapi merokok masih tak merokok. Pemain altar, pemain rebana, belum bertobat bahasanya pun. Menari-nari di sini tidak, gini-gini tangannya jempol-jempol. Itu kedagingan. Maka Tuhan paksa semua bertekuk lutut. Tidak bisa lagi seperti itu. Supaya terjadi pertobatan, supaya terjadi kehidupan yang baru, bagaikan Tabita yang sudah mati dan bangkit kembali, hidup kembali, ada hidup yang baru. Gereja bagaikan yang sudah mati rohnya. Saudara, sadarkah kita, gereja ini sekarang bagaikan Tabita yang mati, bagaikan Tabita yang mati. Maka supaya gereja itu hidup kembali rohnya, Roh Kudus, jangan roh kepura-puraan, maka semua hamba-hamba Tuhan harus bertekuk lutut untuk menghidupkan kembali rohnya, Roh Kudus dalam gereja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Untuk apa menari-nari tapi belum bertobat? Untuk apa menari-nari? Dia ada istiadat pun menari-narinya. Di gereja pun menari-nari seperti tari-tari sama, lagu yang sama, lagu rohani yang sama, dengan orang yang sama. Coba kita pikirkan. Dia ada istiadat itu, lagu rohani memang, menari-nari di situ dengan orang yang sama, dengan perbuatan yang sama. Lalu di gereja pun bisa dengan lagu yang sama, dengan orang yang sama, dengan karakter yang sama, dengan keburukan yang sama. Hilang roh Tuhan bagaikan Tabita yang sudah mati. Tetapi Petrus bertekuk lutut untuk memberi kehidupan yang baru. Haleluya. Untuk memberi kehidupan yang baru. Makanya jangan repot-repot sekarang menghentikan corona ini. Gak ada otoritas menghentikan itu. Tuhan tahu itu semua. Apa karya Tuhan sekarang? Memaksa manusia untuk bertekuk lutut. Masih ada sekarang orang yang kuat. Tunggu nanti Tuhan buat lagi yang lebih besar. Sampai kekuatanmu habis. Sampai lututmu tidak bisa berjalan lagi. Sampai lututmu tidak bisa membuat engkau berdiri lagi. Sampai lututmu tidak bisa engkau berlari lagi. Maka tidak ada pilihan lain lagi. Berlutut di hadapan Tuhan.
Puji Tuhan. Haleluya. Kalau sudah tidak ada lagi kekuatan bagaikan lumpuh, Tuhan sedang membuat lumpuh sekarang. Kekuatan manusia dilumpuhkan sekarang. Gelar-gelar manusia dilumpuhkan sekarang. Supaya apa? Supaya bertekuk lutut. Makanya sekarang jangan khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga. Sekarang jangan khotbah yang hanya menghibur. Kita bukan perjamilah. Jangan jadi perjamilah di altar gereja. Lihat situasi sekarang. Lihat jemaatmu seperti apa kehidupannya. Lihat lingkunganmu seperti apa kehidupannya. Karakternya selama ini. Lihat desamu seperti apa yang terjadi di desamu. Lihat kotamu, kota kabupatenmu seperti apa. Lihat kota provinsimu seperti apa. Lihat keseluruhan Indonesia seperti apa. Lihat keseluruhan dunia seperti apa. Lihat, paling bisa kita lihat jemaatmu seperti apa tingkah lakunya. Jangan kata-kata menghibur. Kita ini bukan perjamilan. Kita ini bukan tukang lawak. Kita ini bukan bercerita dongeng. Pendeta-pendeta bukan tukang lawak. Pendeta-pendeta bukan perjamilah. Pendeta-pendeta bukan pembaca dongeng. Lihat keadaan jemaatmu seperti apa tingkah lakunya. Karakternya. Lihat desamu seperti apa di desa itu terjadi. Dosa apa yang dilakukan. Supaya engkau bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan engkau berlutut meminta pengampunan dari Tuhan. Untuk dirimu, untuk jemaatmu, untuk desamu, untuk negerimu. Haleluya. Haleluya. Lihat keadaan sekarang. Tadi saya baru lihat berita. Akan ada gelombang kedua. Tadi dibicarakan Indonesia seperti apa? Gelombang pertama saja belum puncaknya. Kita berdoa jangan pakai gelombang kedua nanti. Tapi bagaimana berhenti jangan sampai gelombang kedua? Kalau lutut-lutut manusia masih kuat. Kalau bicara manusia masih hambar. Pasti akan datang gelombang kedua. Jangankan gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat, sampai betul-betul lutut manusia tidak ada lagi kekuatannya. Maka sekarang lutut kita tidak ada kekuatannya. Puji Tuhan. Haleluya. Karena tidak ada kekuatannya, kita bertekuk lutut menyembah Tuhan. Petrus bertekuk lutut karena Tabita mati. Tabita itu berbicara gereja. Gereja mati. Rohnya mati. Roh Kudusnya mati. Maka sebagai hamba Tuhan Petrus, dia harus bertekuk lutut supaya Tabita hidup lagi. Supaya gereja hidup rohnya. Mana roh Pantekosta yang dulu? Terlalu terlena dengan keadaan zaman modern ini. Dengan gaya-gaya. Dengan adopsi cara-cara dunia. Sampai berkhutbah pun adopsi dengan cara-cara tukang lama. Tuhan sedang marah sekarang. Dan sedang berkarya. Bagaimana penggenapan firman Tuhan. Setiap lutut. Coba. Kalau manusia memiliki kekuatan lututnya. Kekuatan jasmaninya. Mana bisa bertekuk lutut. Kemana pun dia pergi. Dia punya uang yang banyak. Tidak ada yang menghambat virus. Kemana bisa pergi? Kapan berlutut di hadapan Tuhan? Maka Tuhan sedang menggenapkan firman-Nya. Setiap lutut akan bertekuk lutut. Puji Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, siapa yang bertekuk lutut sebagai contoh saya sampaikan? Paulus. Dalam Kisah Rasul pasal 15. Kisah Rasul pasal 15. Dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 35. Mari bacakan. Iya, 35. Demikian firman Tuhan. Iya. Berikut perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Iya. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan saya coba sebentar. Dalam Kisah Rasul bahwa Paulus bertekuk lutut. Sebentar.
Paulus bertekuk lutut ketika mau meninggalkan teman-teman satu perjuangan dengan dia. Itu intinya, bahwa Paulus bertekuk lutut. Untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaannya. Dia minta doa kepada jemaat-jemaat supaya pemberitaan firman Tuhan itu terus sampai. Jadi untuk apa kita bertekuk lutut? Paulus bertekuk lutut supaya dia bisa berani memiliki kekuatan memberitakan firman Tuhan. Jadi bertekuk lutut. Jadi kita pun menyampaikan firman Tuhan bukan dengan kekuatan jasmani kita lagi. Haleluya. Haleluya. Bagaimana seperti Paulus memberitakan firman Tuhan? Dengan kekuatan dari Tuhan. Bukan lagi dengan lututnya sendiri. Bukan lagi dengan lututnya. Tapi dengan kekuatan dari Tuhan. Sekali lagi saya mau sampaikan. Kesimpulannya, saya tidak panjangkan. Tuhan sedang menggenapi. Semua lutut akan bertekuk lutut. Kita berdoa. Kalau terjadi nanti gelombang kedua, bisa-bisa itu lebih dahsyat. Makanya jangan kita sibuk dengan hal-hal dunia lagi. Bertekuk lutut. Keraskan lututmu. Engkau sedang mengundang malapetaka yang besar. Tidak mau mengakui menyembah Tuhan dengan lidah. Sampai nanti selesai semua dibuat Tuhan dunia ini. Dipaksa. Untuk semua manusia. Haleluya. Saya katakan sekali lagi. Lutut manusia tidak akan bisa bertekuk lutut selagi lututnya masih kuat. Lutut manusia tidak bisa bertekuk lutut selagi lututnya masih kuat berjalan. Masih kuat berlari. Tapi Tuhan buat semua. Bagaikan Tuhan rontokkan semua kekuatan dunia, kekuatan manusia. Dengan satu tujuan. Supaya kembali bertekuk lutut. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita hati-hati. Jujur aja hati-hati. Biasanya manusia begitu. Semakin enak hidupnya, dia akan semakin lupa kepada Tuhan. Itu udah alami. Tetapi kita terus bersyukur ada firman mendengar kita. Jujur. Semakin semua terpenuhi dalam kehidupan kita. Apalagi ada cadangan. Lebih sulit kita untuk bertekuk lutut kepada Tuhan. Coba semua pergumulan. Syukur lu. Bersyukur saya mau katakan. Orang yang selalu pergumulan tiap hari. Hari ini kerja. Baru hari itu uang gajinya makan. Saya mau katakan hari ini kerja. Itu untuk makanan besok. Hari ini kerja. Hari-harian itu untuk makanan besok. Kuatlah. Itu yang lebih pas di hadapan Tuhan. Engkau paling gampang berlutut. Jujur aja kita. Jujur aja, nggak usah paling disembunyikan. Ketika masih ada cadangan kekuatanmu, engkau akan mengatasi Tuhan. Tapi walaupun masih ada seperti itu, anggap itu tidak ada. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Karena firman Tuhan katakan pada hari kemuliaan harta tidak berguna. Maka jangan pernah sesali keadaanmu yang hari-harian. Kau usah sesali. Itu lebih baik. Dan nanti kalau memang Tuhan rapuhkan kekuatan dunia ini, pasti ada cara Tuhan memenuhi kebutuhanmu. Puji Tuhan. Pasti ada cara Tuhan memelihara kita semua. Karena sejak dulu kita sudah bertekuk lutut. Puji Tuhan. Sejak dulu kita sudah bertekuk lutut. Menyembah Tuhan. Lihat keadaan dunia. Apakah sekarang bertekuk lutut orang? Merasa nggak ada apa-apa. Kalaupun berdoa supaya corona ini berlalu. Karena takutnya dia habis hartanya. Karena takutnya dia usahanya stop. Oh cepatlah berlalu corona ini. Karena sudah rindunya dia jalan-jalan ke luar negeri.
Karena dia sudah rindunya dia jalan-jalan ke mall. Makanya seperti rohani berdoa, Tuhan, lalu kalau corona ini udah bosan aku di rumah. Karena setiap bulan mungkin sekali seminggu dia ke mall, mungkin sekali seminggu di luar negeri rekreasi. Ini membuat dia berdoa, hentikan corona. Karena dia tidak bebas lagi pergi kemana-mana. Bukan karena dia menyadari dosanya, bukan karena dia mau berlutut di hadapan Tuhan. Ini terang-terang aja sekarang. Terlebih orang-orang kaya di dunia ini paling takut loh. Ya kita yang hari-harian ada takut enggak kan? Enggak ada kok yang mau kita banggakan dunia ini. Kalau orang kaya itu perusahaannya akan dipikirkan. Yang biasa jalan-jalan, wah ketakutan itu. Makanya paling marah orang kaya sekarang kalau dilihat yang hari-harian keluar cari nafkah. Karena kerinduan mereka cepat selesai, biar kami bebas lagi. Ini hati-hati yang Tuhan inginkan sekarang, bertekuk lutut. Puji Tuhan, bertekuk lutut. Jangan sampai ada kekuatan lututmu. Tuhan berkarya membuat lutut bertekuk lutut, membuat lidah mengaku Yesus Tuhan. Sampai semua mulut manusia mengaku Yesus Tuhan. Dikoncang dunia ini. Yang dulu ada kita lihat viral-viral. Siapa bayi Yesus itu? Siapa bidannya? Nanti mulutnya itu pun akan mengaku Yesus Tuhan. Siapa bidannya? Yang mengaku, yang berkata begitu. Nanti Tuhan buat lidahnya itu pun mengaku Yesus Tuhan. Yang berkata juga, haleluya, haleluya, ada jin disalib. Nanti mulutnya itu pun akan dipaksa Yesus mengaku Yesus Tuhan. Percaya tidak? Saya percaya itu. Tapi bukan dengan cara kita manusia, tapi dengan cara Allah sendiri, dengan cara Tuhan Yesus sendiri. Dipaksa nanti semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Kan kematian Yesus kan bukan satu bangsa, seluruh dunia. Penyaliban Yesus untuk seluruh dunia. Kalau enggak betul penyaliban Yesus, masa seluruh dunia gempar dibuatnya itu? Itu bukan bohong. Tapi Tuhan sedang menunjukkan nanti bahwa Dia hidup. Dipaksa setiap lidah mengaku. Oleh sebab itu hari-hari ini kita bersukacita. Saya mau katakan jemaat Tuhan, bersukacita saja. Tuhan sedang berkarya sekarang membuat lutut bertekuk lutut. Tuhan sedang berkarya sekarang membuat lidah mengaku Tuhan. Tapi jangan seperti bertekuk lutut yang munafik itu. Seperti lidah mengaku, memberi hormat padahal mengejek, mengolok-olok. Kalau mengaku Yesus Tuhan tapi tidak didasari pertobatan, itu sama dengan mengolok-olok. Bukankah mengolok-olok? Hidupnya masih tukang malu, lalu bernyanyi di gereja tentang Yesus Tuhannya. Itu mengolok-olok. Sama seperti pasukan tadi. Mereka tidak didasari dengan kesadaran pertobatan, tapi seperti memberi hormat. Itu mengolok-olok. Tapi bagi kita malam ini, kita harus serius bertekuk lutut menyembah Tuhan. Haleluya. Setiap langkah kita tidak ada lagi yang kita ucapkan selain Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Setiap aktivitas kita, kalau masih bisa kita beraktivitas, tidak ada yang kita bicarakan lagi Tuhan Yesus. Berjumpa dengan istri, Tuhan Yesus. Berjumpa dengan anak, cerita Tuhan Yesus. Berjumpa dengan teman yang lain, cerita Tuhan Yesus. Lidah kita terus mengingat Tuhan Yesus. Karena keadaan sekarang Tuhan buat seperti itu. Coba dulu ada COVID-19 ini. Apa yang dibicarakan manusia sekarang? Pada bisnismu lancar dong. Oh, ada proyek baru di sana. Kalau nggak ada COVID-19, ada proyek baru di sana. Oh, ada job di situ. Oh, kemana kita pergi? Itu yang dibicarakan manusia. Tapi sekarang henti itu semua. Supaya apa? Supaya lidah manusia memuliakan Tuhan, mengaku Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu.
mulialah nama. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kamu sertaku, maka kuatlah roh dan jiwaku. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ibu Kepala berucap, terima kasih Tuhan. Haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau terus menyatakan apa yang akan terjadi
dan apa yang harus kami perbuat. Khususnya dalam keadaan sekarang ini Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu mengajar kami supaya kami